Siang semuanya, hari ini saya mewakili Pak Untung untuk mempresentasikan ragam dan laras bahasa. Pengertian ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa variasi adalah bahasa berbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraannya. Pihak lain, laras bahasa dimaksudnya kesesuaian antara bahasa lain dan fungsi pemakaiannya. Fungsi pemakaiannya, bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa daripada aspek lain dalam ragam bahasa. Ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Pengertian bahasa ini berkomunikasi perlu memperhatikan aspek. 1. Situasi yang dihadapi. 2. Permasalahan yang hendak disampaikan. 3. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Dan 4. Medium atau sarana bahasa yang digunakan. Keempat aspek dalam ragam bahasa tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan dibandingkan kedua aspek lainnya. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal, dan ragam bahasa semi-formal. Ragam bahasa lisan diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Laras bahasa manajemen diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasa menjadi resmi. Kemantapan dinamis dalam pemakaian keadaan sehingga tidak kaku tetapi tetap lebih luas dan digunakan ada perubahan kata-kata dan istilah dengan benar. Penggunaan fungsi-fungsi gramatifikal secara konsisten dan eksplisit. Penggunaan bentuknya kata secara lengkap dan tidak disingkat. Penggunaan imbauan secara ekspresif dan konsisten. Penggunaan ejaan dan buku dan baku pada ragam bahasa tulis dan latar yang buku pada ragam bahasa lisan. Berdasarkan kriteria ragam bahasa formal di atas, pembedaan antara ragam bahasa formal dan semi-formal dan ragam bahasa non-formal diamati dari hal berikut. Pokok masalah yang sedang dibahas, hubungan antara pembicara dan pendengar, medium bahasa yang digunakan lisan atau tulis, area atau lingkungan pembicaraan terjadi, dan situasi ketika pembicaraan berlangsung. Kelima, perbedaan ragam bahasa di atas ditegaskan lagi. Perbedaan antara ragam bahasa non-formal yang paling mencolok adalah sebagai berikut. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti, penggunaan himbauan, awalan, akhirnya, hubungan awalan dan akhir, dan himbuan terpisah. Penggunaan unsur fatik lebih sering muncul dalam ragam bahasa non-formal seperti si, de, dong, kok, loh, ya begitulah ya. Penghilangan unsur atau fungsi kalimat s, p, o, l, k dalam ragam bahasa non-formal yang mengganggu penyampaian suatu pesan. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas 2 ragam bahasa, yaitu
Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau temannya. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Penggunaan ragam bahasa dan laras bahasa dalam penulisan karangan ilmiah harus berupa pada ragam bahasa formal, ragam bahasa tulis, ragam bahasa lisan, laras bahasa ilmiah, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan lingkungan. Laras bahasa ilmiah dengan sebagian sublaras. Pembedaan di antara sublarasnya. Bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata dan bentuk kata, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat, penggunaan istilah, pembentukan paragraf, penampilan hal teknis, penampilan kekhasan dalam wacana. Laras khusus merujuk kepada penggunaan untuk khalayak khusus seperti alih-alih atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar. Pembedaan utama yang membedakan antara laras biasa dengan laras khusus ialah kosakata, tata bahasa, dan gaya. Laras biala ialah laras harus digunakan untuk masyarakat umum seperti bidang hiburan, pengetahuan, penerangan, dan maklumat. Laras bahasa khusus. Laras bahasa penyiagaan tujuannya untuk mempengaruhi atau membentuk tanggapan tertentu atau mengubah sikap dan melakukan tindakan digunakan dalam iklim, tender, laporan, dan sebagainya. Didukung pula oleh gambar, lukisan, grafik, ilustrasi, dan sebagainya. Laras akademik meliputi berbagai bidang seperti sains, teknologi, komunikasi, matematika, dan sebagainya yang terletak dalam ruangan lingkup pendidikan. Dalam penulisan ilmiah, misalnya penulisan tesis penulisan perlu mengikuti format tertentu seperti perlu ada catatan bibliologis, nota kaki di bawah muka surat, atau nota hubungan di penghujung setiap bab. Laras bahasa media. Berita sebagai wacana memiliki struktur teks yang tersendiri, lain dari struktur teks fiksi dan lain pula dari struktur teks esai dan karya ilmiah. 3 figur yang penting harus ada dalam berita koran yang baik. Pertama, bahasa yang digunakan mudah. Kedua, gaya tulisan yang jelas. Ketiga, isi tulisan harus akurat. Laras bahasa sastra memperhatikan gaya bahasa menarik dan kreatif. Bahasanya dapat dalam bentuk naratif, deskriptif, preskriptif, dramatis, dan puitis. Laras bahasa agama. Istilah laras bahasa agama dari bahasa Arab, struktur ayatnya banyak digunakan dipengaruhi struktur bahasa Arab. Disisipkan dengan kutipan dari Al-Quran dan hadis. Fungsi ragam dan laras bahasa sebagai alat ekspresi diri. Pada awalnya seseorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tetap, yakni ayah dan ibunya. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menghubungkan bahasa hanya untuk mengekspresikan kehendaknya, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
Laras bahasa, alat komunikasi. Komunikasi lebih spesifik daripada ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi kita tidak diterima atau dipahami oleh pendengar atau lawan kata kita. Dengan komunikasi pula, kita dapat mempelajari dan mewarisi semua hal baik yang pernah dicapai oleh seseorang terlebih dahulu ataupun orang-orang yang sezaman dengan kita. Sebagai alat interaksi dan adaptasi sosial, pada saat seseorang beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, maka ia akan memilih bahasa yang tepat dan sesuai. Ia akan menggunakan bahasa yang berbeda. Ia akan menggunakan bahasa yang tidak baku ketika bersama teman-temannya dan sebaliknya. Ia akan menggunakan bahasa yang sopan, formal ketika dia berbicara kepada seseorang yang lebih tua atau kedudukannya lebih tinggi. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa memiliki peran penting dalam memainkan peran sosial, baik itu dengan diterapkan pada diri sendiri ataupun orang lain. Sebagai informasi pemberitahuan ataupun pendidikan yang disampaikan melalui bahasa, buku-buku pelajaran dan buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Pertanyaan: apa pengertian ragam dan laras bahasa? Sebutkan apa kriteria ragam bahasa formal agar bahasa bisa resmi. Apa itu laras bahasa akademik? Apa itu laras bahasa media? Dan sebutkan fungsi ragam dan laras bahasa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.